Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Vela Melianti, NIM 435. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai permintaan kredit rutin. Nah, suatu negara yang masih berkembang seperti negara Indonesia ini tidak dapat lepas dari pinjaman atau kredit. Nah, apa sih pinjaman atau kredit itu? Nah, kredit pada dasarnya itu merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan, baik itu bank maupun non-bank, kepada nasabah untuk berbagai kepentingan. Nah, mengenai permintaan kredit rutin itu yang pertama ada persetujuan kredit. Persetujuan kredit ini itu merupakan surat yang memberikan good news kepada pihak lain. Pembuka surat persetujuan kredit berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit kepada nasabah tersebut. Pada bagian pertengahan surat mencakup beberapa hal antara lain batas maksimal jumlah kredit, potong harga, beban bunga, dan tanggal jatuh tempo. Nah, untuk yang kedua yaitu ada memberikan referensi kredit. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, sebagian besar permohonan kreditnya itu diperiksa secara elektronik atau umumnya itu menggunakan program komputer secara online. Terminal komputer dihubungkan secara langsung ke beberapa kantor cabang yang mereka miliki. Jadi pelaksanaan kreditnya itu lebih efektif, efisien, dan mudah seperti itu. Terus selanjutnya yaitu ada surat rekomendasi dan pemberitahuan. Nah, surat rekomendasi atau rekomendasi letter bagi kalangan tertentu bukanlah hal yang baru, apalagi dalam dunia bisnis. Bagi dunia bisnis, pemberian surat rekomendasi itu dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi penting suatu perusahaan. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang ya. Terus surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik antara lain yaitu yang pertama itu ada nama lengkap, lalu pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. Terus yang selanjutnya itu ada penulis sedang menjawab suatu permohonan atau atas inisiatif sendiri. Lalu yang selanjutnya yaitu ada hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Dan yang terakhir ada fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Surat rekomendasi itu biasanya bersifat rahasia, sehingga pemohon tidak diperkenankan melihat isi surat rekomendasi tersebut. Lalu untuk bab selanjutnya yaitu ada penulisan bad news. Penulisan bad news yang pertama itu ada strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Nah, ketika memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan, mengomunikasikan permasalahan tentang pesan atau memberikan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi citra organisasi bisnis secara negatif. Yang pertama yaitu menciptakan audience centered tone, nada atau intonasi dalam menyampaikan bad news, mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis yang didukung dengan 3 tujuan secara spesifik. Yang pertama yaitu membantu audiens mengerti bahwa bad news menggambarkan suatu keputusan yang tegas.
lalu membantu audiens mengerti bahwa keputusan itu adil, dan selanjutnya yaitu yang terakhir membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. Dan yang kedua yaitu memilih pendekatan organisasi. Ada 2 pendekatan organisasi yang dapat diterapkan dalam menyampaikan pesan-pesan yang kurang menyenangkan bagi audiens, yaitu perencanaan tak langsung dan perencanaan langsung. Perencanaan tak langsung itu merupakan pendekatan yang familiar atau lazim digunakan untuk penulisan pesan-pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan kepada audiens. Dalam pendekatan organisasional perencanaan tak langsung itu terdapat 4 bagian penting, yaitu yang pertama pembukaan atau pernyataan netral, yang kedua alasan, penjelasan logis, yang ketiga bad news, nyatakan bad news, menyatakan apa keluhannya, lalu yang keempat penutup, isinya positif, bersahabat, dan menyenangkan. Walaupun ada keluhan tapi tetap tutur katanya itu yang positif, bersahabat, dan menyenangkan. Yang B, perencanaan langsung, suatu pesan yang tak menyenangkan yang diorganisasi melalui perencanaan langsung akan diawali dengan suatu pernyataan bad news. Selanjutnya akan diikuti dengan berbagai alasan yang mendukung dan diakhiri dengan penutupan yang bersahabat. Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.